Pemain parkour terbaik menghadapi tantangan tikungan bulan sabit. Siapa yang bisa berlari ke sisi lain sekaligus akan mendapatkan hadiah $10.000. Berdasarkan teori Newton dan efek Dali Yuan, diketahui bahwa ini membutuhkan mengatasi gaya sentrifugal dan gesekan yang sangat besar. Peserta pertama yang tampil, si gendut, sangat percaya diri. Namun, hasilnya ia hanya berlari 2 langkah dan jatuh ke dalam sungai. Air yang dipancarkan oleh bom air dalam memicu tawa dari teman-temannya. Ternyata, si gendut tidak cocok untuk mengikuti tantangan ini. Selanjutnya tampil adalah kapten tim, si rambut kuning. Dia yang lebih cerdas tahu harus berdiri jauh dan memulai lari awalan. Kemudian ia melaju ke tikungan dengan kecepatan 10 meter per detik. Sayangnya, ia hanya bisa berlari setengah jalan dan juga jatuh. Dia menyatakan bahwa semakin ke tengah, ia semakin tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Mampu berlari melewati itu hampir tidak mungkin. Akiang setiap hari tidak percaya pada takdir. Ia memperpanjang jarak lari awalan menjadi 50 meter. Sebelum naik ke tikungan, ia juga bersandar dengan detail di dalam. Dengan cara ini, gaya sentrifugal yang diterimanya akan sedikit lebih kecil. Namun, tetap saja kurang sedikit. Dari tayangan ulang, terlihat kakinya tidak terkontrol dan terus jatuh. Akui berpendapat bahwa kesulitan terletak pada gaya sentrifugal yang sangat besar di bagian tengah. Asalkan bisa melewati bagian tengah, akan sangat mudah. Dia adalah salah satu peserta dengan kemampuan olahraga terbaik di antara mereka. Apakah dia bisa lolos tergantung pada penampilannya. Namun, akhirnya tetap saja gagal. Akun menjelaskan bahwa dia jatuh karena kakinya tergelincir. Dia sangat marah dan ingin mendaftar untuk mencoba lagi. Kali ini, dia membuat rencana dengan matang. Dia berpikir bahwa hanya dengan mengarahkan tenaga tubuh ke arah yang berlawanan mungkin bisa mengurangi gaya sentrifugal. Setelah berganti pakaian, dia memutuskan untuk mencoba lagi. Hasilnya lagi-lagi mengalami kekalahan telak. Melihat tayangan ulang, dia menemukan masalah ada di sepatunya. Jelas sekali tidak ada gesekan sama sekali. Memang aneh jika tidak terjatuh. Dengan ini, semua orang gagal dalam tantangan. Maka, tim program membawa 2 tiang kayu dari kotak. Selama dia melompat dari posisi ini, dan berdiri di tengah dengan stabil, maka tantangan dianggap berhasil. Namun, tantangan ini memerlukan keberanian yang sangat besar. Sekali saja lengah, bisa jadi mandul. Si cepak berpikir bahwa kesulitan ini bisa diselesaikan oleh anak berusia 3 tahun. Namun, detik berikutnya dia jatuh ke sungai karena tidak seimbang. Setelah naik ke darat, si cepak menyatakan tidak akan sok lagi. Selanjutnya giliran Akiang untuk tampil. Pada percobaan pertama, sepertinya dia masih kurang familiar. Setelah melompat, dia hampir kehilangan pijakan. Untungnya, dia bisa berdiri dengan bantuan kedua tangannya. Namun, menurut aturan, ini tetap dianggap gagal.